hobinya itu kita sharing tentang informasi itu something that we like. Bikin media itu something apa yang kita suka. Nah kita mungkin nextnya ada yang minta bro, ada yang request bahas yang besar, ada yang request BNB bro. Coba kita bahas BNB. Safe bet juga ya buat cycle ini. Kita tahu gimana kinerja bro exchange natifnya dari BNB dan ya ini proyeksi yang udah kita bilang ya di private community ketika 555 kita udah call ya BNB ya. Dan target pertama memang I think BNB ada chance ke 650 dan 800 baru ke 1000. I think 1000 itu adalah final targetnya. Ketika Solana $350 cycle ini BNB I think ya di 4 digit. Dan kita ngerti ya gimana checks natifnya dari BNB ini menguasai semua pasar. Hate to say tapi they are the best in the game at this moment ya. Betul. Dari spot dan juga derivatif marketnya volumenya masih belum ada yang ngalahin dengan semua ya. Setelah ya gonjang-ganjing yang ada, kalau kita lihat ya setelah halving di cycle yang lalu BNB ini memang masih belum perform. Dia baru perform ini kurang lebih 245 hari ya setelah halving. Kalau sekarang ya 245 harinya, itu baru di awal tahun depan. Nah, kita nggak ngerti gebrakan apa yang mereka buat ya. Tapi kalau kita lihat seperti ini ya, you will be bullish ya. Ya. Nah ini next kita mungkin bahas AAV bro, hantu nih. Iya benar, hantu. Karena memang ini hantu ya di Swedia. Tapi logonya diganti sekarang kayaknya. Ya sudah berubah. Udah berubah ya. Jadi market aja selalu berubah ya, logonya koinnya sudah berubah ya. Kita bilang AAV ya waktu itu di margin call juga ya. Ketika Juni ya, dan udah run ya, at least mungkin udah double ya. Congrats teman-teman yang itu benar-benar yang ketika semua orang bilangnya bear market ya. Jadi kita show up ya di bulan Agustus ya, Juli bro ya, dilemparin batu ya di ini ya. Ketika merah dilemparin batu ya. Gimana proyeksinya AAV? Ini kita lihat ya weekly-nya anomali ya. Weekly-nya tend to be more bullish dengan overall market yang ada sekarang. I think AAV gaining momentum, a very big momentum ya. Ini ada potensi continuation kalau kita ngomongin chartnya. Dan kalau kita lihat ya ada potensi flat top breakout ya di 160 dan what a sexy stochastic ya, SS ya, sexy stochastic ya, dia di median dan dia crossing up. Kalau kita lihat ya gimana sih performanya dari AAV ya. Sekarang kita lihat nih ya. Nah, AAV mungkin bisa kita breakdown ya nanti lebih dalam lagi. Ya, jelas revenue-nya 33% meningkat 30 hari terakhir. Dan juga kalau kita ngomongin active user daily-nya juga meningkat ya 30%. Jadi kalau mungkin saya mau lihat ya sedikit di financial statement-nya AAV ini growth-nya positif ya. Karena ini ya, kita bisa lihat Agustus 2024 ketika semua orang bilangnya itu bear market dan lain sebagainya. Tapi orang pakai DeFi platform ini untuk aktivitas ya keuangan yang mana kita lihat ya. Ini semua matriksnya AAV ini justru hijau ketika bulan Agustus ya. Bahkan itu merah ya. Kemudian September juga hijau semua. Dan jadi memang ada perbedaan ya teman-teman antara market price dan juga intrinsic value harus dipelajari lebih dalam. Kenapa di Agustus ya? Waktu itu kita bullish ya dengan AAV ya. Kita bilang waktu itu di 70 ya 80 karena kita lihat ini ya. Revenue-nya ini Agustus. Ini mungkin harus di ini ya. Harus kita copy paste ya. Ini performa dari on-chain AAV di Agustus dan kita paste di harganya dia yang ada di sini ya. Ini adalah Agustus. Oke. Nah, tepat di bottomnya ini ya, ini semua on-chain-nya ini hijau ya di sini. Jadi ini adalah perbedaannya bro, pentingnya menggunakan data yang paling akurat dan juga paling terbaru. Nah, ini adalah kinerja AAV ya, ketika di bulan Agustus, tepat di bottomnya. Nah, ini ada pertanyaan menarik nih. Kalau Oncek pinter di market, ngapain gandeng Kalimasada? Kalau Warren Buffett pinter di market, kenapa dia gandeng Charlie Munger? Itu pertanyaan kan? Karena orang pinter suka bergaul dengan orang pinter, teman-teman. Dan selain mereka, ada nggak yang mau jadi mereka berdua? Banyak. Ada yang pernah nggak bisa jadi mereka berdua? Nggak ada jawaban. Ya, sederhana jawabannya. Next ya bro, ada DeFi lagi nggak yang menarik? DeFi yang menarik ya.
kemarin udah ada Radium dan juga Jupiter ya, tapi Radium memang ini idea yang kita share ya di private dan udah TP ya semuanya Radium. Tapi kalau kita lihat ya idea yang lain ya, Jupiter teman-teman juga dapat ya di sini free ya. Saat itu Jupiter di 0,87 ya, sekarang di peaknya itu di 1,1 ya. Jadi kita melihat ya kenaikan 24% dari Jupiter. Saya tetap optimis ya, targetnya 1,5 meskipun ya sekarang kita ngerti ya udah mulai switching nih meme-nya ya. Udah mulai capek main micin karena ini ada data yang menarik. Ini juga saya share ya di aplikasinya AC. Mungkin next bisa kita ini ya tunjukin. Nah, ini data yang menarik bahwa meme coins ini mengambil semua liquidity dan juga volume yang ada di market ya. By market capitalization, non-meme coin ini 97,6%. Meme coin ini hanya 2,4% dari keseluruhan valuasi yang ada di market. Ya. Tapi ya volumenya ini 1:13 bro. Dengan hanya 2,14% market capnya. Jadi dia tuh kecil tapi suck semua volume yang ada. Ya. Dan ketika dia market capnya nggak grow, orang pasti sama seperti ini ya. Kan ini semua liquidity ya, air konsepnya. Kalau ini udah dituang ya, air sebanyak mungkin ya. Terus dia kapasitasnya ini tetap gelasnya ya, seperti kapasitas dari meme coin ini, dia akan tumpah bro airnya. Dan ketika dia tumpah ya dia butuh yang namanya wadah baru. Itulah kenapa ya kita bilang ada potensi ini mulai switching lagi dari meme coin ke utility coin. Ya, jadi konsepnya memang seperti gelas. Liquidity ya, capital sama dengan liquidity, liquidity sama dengan liquid ya, seperti air. Nah, ada yang minta nih. Apa itu? Tolong bagi riset PITH untuk nambah keyakinan. Nah, ini salah nih. Karena kalau begitu adalah lu udah punya tesis lu sendiri, lu mau diyakinin itu namanya bias konfirmasi, teman-teman. Yes. Itu udah kesalahan logika berpikir. Jadi kalau lu mau cari sesuatu karena kita bahas gitu, itu menurut gua salah bro ya. Tapi coba kita kasih price actionnya PITH seperti apa bro? Oke, ya PITH ini juga salah satu ya bro riset ya yang ada di aplikasinya AC dan memang kita call dari 0,28 ya, sekarang di 0,38 which is ya kenaikan 38%. Ya. Saya tetap melihat PITH ya is a good project dengan integrasi yang dilakukan Chainlink dan ini pun juga anomali chart ya. I think PITH dalam beberapa ya hari ke depan breakout ya. Ini sudah terlalu banyak touch di sini di 0,38 dan ketika dia clean breakout saya expect 0,5 adalah first target untuk PITH ya. Yeah. Jadi big sky, blue sky ahead ya, big price target. Yeah. Big price target, blue sky ahead ya. Ini ada salam dari Gunung Selamat Jawa Tengah bro.